Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik, ketemu lagi dengan saya Eko Trianto SEMM gitu ya. Biasa dipanggil dengan Pak Eko. Baik, kali ini kita lain ya. Kalau kemarin kita ketemu di audit 1, ini nih lanjutannya, audit 2 gitu ya. Baik, kita akan jelaskan persiapan perkuliahan. Tentunya kita akan kenalan dulu dengan dosen dan mata kuliahnya. Kemudian kita akan lihat kontrak perkuliahannya selama 16 kali pertemuan ya. Kemudian kita akan coba review sedikit tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, kita akan lihat referensi dan bagaimana penilaian di mata kuliah auditing 2. Itu kita lihat mata kuliah kita adalah pengauditan 2 gitu ya. Nama dosen Eko Trianto SMMM. Kemudian instansi STI Surakarta, pertemuan efektif 14 kali pertemuan. Jangan lupa mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan 3 SKS gitu ya, 3 SKS. Baik, bahan kajian kita selama 16 kali pertemuan. Pertama ada pendahuluan di hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan pembahasan mempersiapkan awal pemeriksaan. Jadi sebelum memeriksa kita harus paham dulu apa yang harus kita siapkan dan bagaimana teknik pemeriksaannya. Oke. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat kita akan bahas pengauditan siklus pendapatan. Ya, siklus pendapatan dari penjualan dan penerimaan pembayaran piutang ya. Ini kita akan bahas di 2 sesi pertemuan ketiga dan keempat karena memang sedikit agak panjang bahasanya. Kemudian yang ke pertemuan 5 dan 6 2 sesi juga tapi di siklus pengeluaran. Jadi kita akan bahas siklus pengeluaran dari pembelian barang dagang dan pembayaran utang gitu ya. Nah, kemudian dilanjut dengan pengauditan kas dan instrumen keuangan lainnya. Ada kas dan setara kas ya, rekening bank, kemudian dan instrumen lainnya. Kemudian pertemuan ke-8 kita ada UTS. Pertemuan ke-9 pengauditan siklus penggajian ini. Maaf, ada 2. Pengauditan siklus penggajian dan pengupahan. Jadi kita akan memeriksa bagaimana penggajian dan pengupahan dihitung. Kemudian prosedurnya seperti apa, bagaimana pengendaliannya gitu ya. Ini di pertemuan 9. Kemudian di pertemuan ke-10 ada pengauditan persediaan dan aktiva tetap. Kita akan fokuskan di perusahaan dagang ya di sini. Jadi ada persediaan barang dagang, kemudian ada aktiva tetap. Kemudian di pertemuan ke-11 ada pengauditan siklus investasi dan pendanaan. Pertemuan ke-12 pengauditan utang jangka panjang. Jadi ini nanti kalau utang jangka panjang nanti ada juga sebaliknya utang jangka pendek ya. Karena ada kalanya utang itu tercatat di awal sebagai utang jangka panjang, dengan berjalannya waktu otomatis mereka akan berubah menjadi utang jangka pendek. Yang ke-13 ada pengauditan siklus ekuitas pemegang saham. Jadi pengauditan saham. Kemudian yang ke-14 kita akan lakukan review dari beberapa pengauditan dari awal. Kemudian kita selesaikan pekerjaan audit kita himpun, kita susun temuan-temuan, kemudian kita laporkan audit di pertemuan ke-15. Jadi di pertemuan 15 ini kita coba untuk membuat laporan hasil audit LHA ya. Nah, LH di dalamnya nanti ada opini gitu ya. Baik, itu sekilas dari 16 kali pertemuan ke depan ya. Terakhir tadi ada UAS. Oke. Nah, referensi di auditing 2 ini, buku yang biasa saya pakai adalah Auditing dan Jasa Assurance. Ini dari Pak Alvin Aren. Ini bukunya seperti ini. Yang terbaru coba nanti dicari ya teman-teman ya. Kalau referensi yang saya pakai ini 2015. Kemudian referensi yang lain dari Pak Abdul Halim, Auditing 2 YKPN.
2014. Ada juga dari Ikatan Akuntan Indonesia Standar Akuntansi Keuangan ya, SAK, ini yang tidak kita bisa lepaskan dari setiap audit kita. Kemudian dari Pak Mulyadi Auditing 2 juga, Salimber 4 2004. Kemudian ada referensi Standar Profesional Akuntan Publik ya. Nanti dari beberapa referensi ini kita rangkum jadi satu, kita padatkan, kemudian kita sampaikan gitu ya. Baik, untuk penilaian di Auditing 2 ini tidak jauh dengan di Audit 1. Komponen penilaian itu kita bagi menjadi 5 komponen. Ada tugas 15%, kemudian kuis 15%, etika dan keaktifan kita gabung jadi 1, 20%, kemudian ada UTS 25% dan UAS 25%. Jadi mohon teman-teman mahasiswa memperhatikan komponen penilaian ini, karena ada kalanya teman-teman bingung, Pak, komponen apa saja yang sebenarnya dipakai untuk menilai audit ini, audit 2 ya. Karena jangan nanti anggap UTS UAS masuk tapi yang lain atau komponen yang lain tidak tercapai ya. Jadi komponennya ini, persentasenya ini 15, 15, 20, 25, 25. Totalnya adalah 100%. Baik, seperti itu. Saya berharap teman-teman nanti ada banyak referensi, sehingga di pertemuan kita efektifkan lebih banyak ke sharing ya, tanya jawab. Baik, seperti itu. Di awal pertemuan ini saya berharap sebelum masuk di pertemuan berikutnya, mahasiswa membaca terlebih dahulu materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Selamat bergabung. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.